Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Hai Sobat ID Surabaya, dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat bergabung dalam acara TV ID Surabaya Talk Show Info Sehat Tanpa Tersesat. Acara ini akan selalu menemani Sobat ID Surabaya secara continuous ya. Kita akan terus berlangsung setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, di mana Senin dan Rabu itu pukul 12 kita mulainya, dan hari Jumat kita mulai pukul 1. Acara ini akan mengupas tuntas berbagai hal terkait kesehatan yang sedang jadi perbincangan di masyarakat, menghadirkan pakar yang sesuai bidangnya, dengan harapan talk show ini akan memberikan informasi dan edukasi yang terkini dan akurat. Sebelum kita memulai talk show ini, perkenalkan saya dengan Dr. Charles Siahaan, spesialis obstetrik ginekologi, selaku host pada talk show kali ini pada hari Senin tanggal berapa nih ya? 20 ya hari ini ya. Tanggal 20 Desember. Wah, sudah dekat-dekat akhir tahun 2021. Kali ini kita akan kedatangan narasumber, yaitu Dr. Yunia Setiawati, spesialis kelainan jiwa konsultan ya dokter. Selamat datang dokter. Selamat siang Dokter Charles. Selamat siang Kesehatan semuanya. jiwa ya, bukan kesehatan jiwa ya, loh. kesehatan jiwa bukan kedokteran jiwa ya. Iya. Oke. Topik perbincangan kita siang ini cukup baik sekali dan cukup sesuai dengan Sobat ID Surabaya. Topiknya yaitu manajemen pemulihan trauma healing pada anak dan remaja pasca bencana. Kenapa kita ambil topik kali ini? Karena banyak kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita baru mendengar ada bencana terakhir ya dokter ya. Betul. Gunung Semeru gitu dokter Iya. ya. Dan kita bisa melihat bahwa setiap bencana itu pasti akan berefek, bukan hanya berefek pada kemanusiaan aja, ekonomi, tapi juga pada setiap gangguan kejiwaan atau kejiwaan pada seluruh korbannya dokter ya. Betul. Salah satunya yang tidak kita pungkiri adalah anak-anak dan remaja. Nah, ini kenapa kita bawa pada sore hari ini, karena kadang-kadang orang tua tuh berpikir ya orang tuanya aja yang berpikir semuanya dokter ya. Yang susah tuh orang tuanya aja. Baik-baik aja gitu. Betul, ya. anak-anak tuh udah tenang aja kamu, biar orang tua yang memikirkan. Padahal kita nggak tahu efeknya pada anak dan remaja tuh sangat besar sekali. Oleh karena itu sore hari ini kita akan mengupas tuntas manajemen pemulihan trauma pada anak dan remaja pasca bencana. Kami akan langsung ke Dr. Yunia. Selamat siang dokter, selamat datang kembali. Selamat siang Dokter Charles. Dokter, kalau boleh tahu, dokter ini selain di Rumah Sakit Dr. Sutomo di mana gitu dokter praktek dokter? Saya kalau hari Rabu sore di Rumah Sakit Siloam. Kalau hari Senin dan Kamis sore di Mitra Kenjeran. Mitra Kenjeran dokter ya. Jadi kalau mau bertemu dengan Dr. Yunia bisa ke Siloam dan Rumah Sakit Mitra Kenjeran. Oke, seperti topik kita tadi dokter, kita akan membahas sedikit mengenai trauma pada anak dan remaja. Tapi kali ini kita pengen tahu dulu dong dokter, trauma pada anak dan remaja itu seperti apa sih dok? Kira-kira gambarannya dokter? Iya, terima kasih Dokter Charles. Ya. Jadi dalam bincang-bincang kali ini, sebelumnya kita harus membahas dulu trauma ya. Trauma itu yaitu kondisi tekanan psikologis yang besar yang berdampak pada kesehatan, tidak hanya kesehatan fisik saja ya, yang selama ini selalu ditekankan kesehatan fisik semata, tetapi yaitu kesehatan mental. Nah, yang akhirnya akan berdampak pada tumbuh kembang seorang anak menjadi remaja dan dewasa. Nah, begitu kira-kira batasan dari trauma. Siap. Ya. Dok, kalau kita lihat dok ya, kita lihat kan kalau kita bilang trauma dari anak dan remaja ini dok, ada nggak sih dok misalnya pengklasifikasian usia bahwa usia segini tenang aja nih, misalnya masih balita, ini nggak bakal trauma, atau wah ini remaja lebih besar traumanya, kira-kira gimana sih dok? Maksudnya yang paling trauma tuh paling besar tuh siapa? Di usia kisaran berapa dokter? Nah, sebetulnya untuk trauma itu semakin dini akan semakin jelek dampaknya ya. Yang selama ini dikira anak saya baik-baik saja ya, anak saya tenang. Biasanya yang dibawa berobat itu yang kakaknya, yang nakal, yang hiperaktif, padahal anak yang diam itu juga menyimpan 1000 misteri di dalamnya. Nah, trauma-trauma masa anak itu kenapa kok sangat berat? Karena akan memengaruhi fungsi-fungsi neurotransmitter dan kesehatan di bagian otak. Khususnya di bagian frontal lobe atau di bagian depan itu kan kita bisa melakukan motivasi, kita menyapa Dokter Charles, menyapa audiens gitu ya. Terus juga basal ganglia nih yang di belakang ini kan pusat emosi. Nah, itu kalau tidak
terlampiaskan, dia akan terpendam. Nah, nanti ketika dewasa akan berbentuk dalam gangguan emosi dan perilaku. Gitu. Berarti bisa tersimpan juga, Dok, ya. Iya. Jadi maksudnya trauma dari masa anak remaja ini bisa juga nggak keluar pada waktu anak remaja, keluarnya di masa dewasa gitu ya, Dok? Karena mereka kan belum bisa mencurahkan isi hatinya, lebih ke emosi dan perilaku, misalnya nangis, rewel begitu ya, nggak mau makan begitu, nggak mengerjakan PR di sekolah, akibatnya kan dia mendapat hukuman. Betul, ya, alih-alih mendapatkan pertolongan malah mendapatkan hukuman gitu. Ini baik sekali nih. Wah, kita baru tahu ya sobat ID bahwa rupanya anak-anak dan remaja itu juga bisa menyimpan. Jadi cukup hati-hati, dokter ya, karena kita nggak mau efeknya itu pascanya tuh waktu dia dewasa nanti ya, Dok, malah berkepanjangan ya sampai dewasa. Betul. Jadi mohon hati-hati, Dok. Tadi kan dokter bilang maksudnya ada gangguan di frontal, ada gangguan di belakang, maksudnya di bagian ganglia basalisnya. Ini efeknya bisa oleh karena misalnya tekanan dari emosional juga, atau misalnya maaf ya sobat di Surabaya, misalnya kan kadang-kadang tuh ya suka tuh orang tua tuh kalau lagi sebel pelan-pelan tandanya di sedikit gitu loh, dokter. Bisa nggak, Dok, ada hubungan dengan kekerasan fisik juga meskipun nggak terlampau keras gitu loh, Dok? Iya, jadi sangat mungkin ya. Kekerasan itu yang berdampak itu tidak hanya kekerasan fisik semata, tetapi emosional juga. Misalnya melabel, ya kamu tuh nakal, bodoh, nggak seperti kakakmu tuh pinter, manis, ini loh kakakmu selalu juara, kakakmu itu selalu number one, kamu itu nggak mengerti apa-apa. Nah, stigma negatif itu akan berdampak negatif pula, di mana anak menjadi tidak percaya diri, mengurung diri, sehingga prestasinya semakin jelek dan dia semakin dijauhi teman-temannya. Karena kan nyebelin kan kalau orang sering dimarahin, terus dia juga marah ke saudaranya, ya nggak mau bergaul dengan teman-temannya, prestasinya buruk. Nah, biasanya yang sering datang ke tempat kami itu dengan keluhan somatik, jadi sering sakit kepala, begitu ya, terus pusing, ya sakit kepalanya ada cekot-cekot, pusing dan sebagainya. Yang terbanyak tuh keluhan di perut. Oke. Jadi mungkin itu, Dok, ya, maksudnya psikosomatis ya kalau nggak salah, psikosomatik. Ya? Psikosomatik, jadi kelainan penyakit fisik gara-gara masalah dari tekanan dari kejiwaannya, dokter ya. Wah, seru sekali nih. Nah nih, jadi ini bagi anak-anak remaja sobat di Surabaya yang lagi mendengarkan, jadi benar-benar bahwa paling baik ya, dokter ya, untuk menceritakan masalah Anda kepada orang tua Anda. Dan bagi orang tua yang merupakan sobat di Surabaya, monggo hati-hati, setiap emosi yang keluar, setiap arahan yang keluar itu bisa membekas ke anaknya, dokter ya. Jadi saran kita pada siang hari ini, mohon hati-hati dalam berucap, dalam bertindak di depan anak-anak, karena kita nggak tahu isi hatinya anak. Kalau ada kata pepatah, kedalaman laut dapat diselami, kita nggak tahu isi hati anaknya, dokter ya. Dan juga orang tua sebagai role model ya. Nanti anaknya juga ikut-ikutan nih. Oh, caranya marah seperti ini. Apalagi kalau habis marah terus dapat reward ya. Oh, kalau begitu caranya begini nih, saya membuat mama marah supaya dapat reward. Nah, itu kan pelajaran yang buruk bagi anak. Dokter, bagus sekali, dokter, bahwa menjelaskan secara jelas bahwa bagaimana bisa terjadinya suatu trauma psikis pada seorang anak dan remaja. Tetapi dokter, kalau dari penelitian, kalau kita bahas penelitian, dokter ya, tekanan psikis dari remaja ini kebanyakan, Dok, di rumah, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan persahabatannya, dokter, paling banyak, Dok? Jadi kalau anak prasekolah itu kebanyakan dari rumah ya, bahkan orang-orang yang terdekat. Saat ini kan marak ya trauma healing begitu ya. Nah, sebetulnya yang utama itu kita bukan trauma healingnya dulu. Kita tahu kebutuhan anak itu apa, kebutuhan dasarnya apa. Karena sering ketika kami melakukan ini ya, pelayanan pengabdian masyarakat di Semeru, yang kapan itu ya juga di Adunara, di Jogja, dan di tempat lain, ketika anak itu kita ajak berbicara, menggambar ya, karena anak kan belum bisa mencurahkan isi hatinya nih, paling senang dengan menggambar, dongeng, istilah kerennya storytelling. Ternyata anak-anak itu banyak menyimpan trauma-trauma yang sumbernya bukan dari bencana itu, tetapi kekerasan di dalam rumah tangga, di mana biasanya anak kan seperti dibungkam ya. Memang kamu sih yang nakal, jadi layak dipukul.
bahkan maaf ada kekerasan Betul, seksual ya dari orang-orang yang terdekat, Aduh. yang itu sangat membekas di hati anak. Jadi kepada Sobat ID Surabaya, topik kita kali ini benar-benar kita akan mengupas tuntas mengenai trauma pada anak dan remaja. Kami buka line tanya jawab ya, kalau ingin bertanya seputar mengenai trauma, tidak hanya karena bencana tapi seputar apa yang harus dihadapi ya dokter ya selama ini. Kalau misalnya tidak bisa juga untuk berbicara dengan remaja, Betul. mungkin bisa ditanyakan pada saat sesi kali ini. Betul. Dokter, kita mungkin akan bahas berikutnya ke bencana ya dokter. Iya. Ya, kita tahu bahwa pada waktu bencana ini terjadi, kita kan nggak pengen dokter ya ada bencana di Betul. Indonesia. Iya. Tapi begitu ada bencana ini terjadi, pasti akan ada perubahan atau disrupsi dalam keseharian, Iya. Betul. terutama pada anak remaja fokusnya. Kira-kira dokter, impact apa sih dok yang terjadi pada waktu bencana ini terjadi bagi psikis remaja dan anak ini dokter? Yang paling besar. Betul. Karena trauma itu kan impact-nya begini ya. Karena orang tua juga terkena ya, terdampak. Jadi baik dari ekonomi ya, terus dari sosialnya. Tentu saja orang tua tidak bisa memperhatikan anak dengan penuh. Akibatnya anak terus terang jatuh dalam kondisi stresor emosional ya, di mana anak itu akan dampaknya mungkin yang terbanyak yaitu kecemasan dan depresi. Dan ini ditambah dengan era pandemi yang sudah berlangsung memanjang ini, banyak juga kasus self-harm pada remaja. Hal ini yang mendorong kita ya, nanti bulan Maret tuh kami akan mengadakan seminar mengenai childhood maltreatment, dampaknya sepanjang masa kehidupan. Karena rupa-rupanya kekerasan masa anak itu yang seperti fenomena gunung es itu dampaknya sangat besar begitu. Jadi kalau kita bahas dokter, ini kan berarti ada disrupsi, ada perubahan, maksudnya ada sesuatu yang akan mengubah psikis dari anak dan remaja. Berarti kalau ada perubahan ini dokter pasti kan ada cara-cara dokter ya. Kita masuk sekarang ke topik trauma healingnya dokter. Ya betul. Biasanya kalau trauma healing ini dokter, ini yang bisa melakukan dulu dokter. Siapa sih dokter yang bisa? Sebenarnya kalau kita nggak, kalau kita dokter ya, kita kan nggak bisa ya mengobati tanpa tahu sebabnya kan dokter. Betul. Jadi dan kan kasus demi kasus kan nggak bisa. Jadi banyak ya kasusnya ya, individual. Betul. Begitu. Jadi di acara kali ini dokter kita juga pengen memberikan himbauan bagi seluruh pihak-pihak yang biasanya ngebantu dalam penanganan bencana ini, harusnya seperti apa sih dokter? Betul itu ya. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri ya. Kita harus dalam tim. Di sini banyak stakeholder ya, pemerhati kesehatan anak. Ya kalau prasekolah mungkin guru atau orang-orang di sekitarnya ya, itu kalau prasekolah gitu. Kalau sekolah terutama pada gurunya dan tokoh-tokoh masyarakat yang berperan di dalamnya, itu sangat amat berarti bagi anak-anak, karena kebutuhan dasar manusia itu kan diakui keberadaannya, betul. Dicintai dan terlibat. Sebetulnya anak-anak itu juga sederhana, tidak serumit yang dibayangkan. Iya. Jadi simpel juga sebenarnya dok ya. Tahu dulu ya apa pokok permasalahannya gitu. Iya. Sering kami di daerah tuh anak-anak dengan bercerita, menggambar, storytelling itu sudah sangat luar biasa bagi anak-anak dan remaja. Seperti di departemen kami itu ada namanya pondok curhat. Itu ternyata banyak sekali animo masyarakat tentang pondok curhat itu ya. Kalau kita lihat juga sekarang fenomena sosmed juga banyak yang curhat jadi dokter ya. Betul, iya. Ya jadi ajang curhat, misalnya ada seorang selebgram atau ada seorang motivator yang memberikan satu video, itu pasti di bawahnya komennya banyak yang curhat semua dokter ya. Iya, benar. Ya jadi kalau kita lihat memang anak dan remaja ini membutuhkan saluran dokter ya. Iya. Biasanya kalau di keluarga agak sulit, mereka akan mencari ke lingkungannya dokter ya, ke temennya, ke sahabatnya. Betul. Nah kalau lingkungannya baik ya, alhamdulillah dokternya baik ya dokter. Tapi kalau misalnya lingkungan bener kalau lingkungannya yang kurang begitu baik ya, akhirnya akan terbawa ke lingkungan yang begitu baik. Jadi mungkin Sobat di Surabaya, pertama kali yang harus dilakukan adalah membuat anak dan remaja ini aman di lingkungan keluarganya dulu dokter ya. Betul dokter ya. Biasanya dok, menurut pengalaman dokter, anak dan remaja ini yang paling baik itu curhat ke siapa sih dok misalnya? Kalau remaja biasanya ke teman ya. Ke teman betul dok. Tapi remaja sekarang juga banyak ya, saya salut di era pandemi ini karena banyak bisa telekonsul gitu ya. Mereka berani untuk konsultasi sendiri. Kok kamu ke psikiater sih?
Iya, itu keinginan saya sendiri. Betul sekali. Karena katanya mama nggak ada orang depresi itu. Betul. Kamu kurang berdoa, kurang beribadah, jadi kamu depresi. Padahal saya ini sangat sedih, Dok. Gitu. Iya, betul. Mm-mm. Dan ini juga benar kata dokter Yunias ini, bahwa ke psikiatri itu bukan berarti stigma bahwa kamu punya kelainan jiwa atau apa ya Iya. dokter ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau share permasalahan kita memang harus ke tempat yang tepat, salah satunya ke psikiater. Jadi kalau saya katakan bahwa psikiater ini merupakan saluran atau komunikasi yang paling baik apabila kita menemukan masalah. Jadi bagi Sobat ID Surabaya misalnya, kita nih ada gap antara orang tua dan anak nggak bisa berkomunikasi biasanya pada masa remaja ya dokter. Monggo, mungkin cari bantunya salah satunya ke psikiater, berdua bisa dokter ya, kayak family counseling gitu bisa dokter ya. Betul, iya. Biasanya kami juga memisah ya anaknya terlebih dahulu. Betul. Karena kalau ada orang tuanya diem biasanya ya, ketika bicara sendiri itu dia bisa mengutarakan isi hatinya. Kadang juga belum tentu orang tuanya itu salah, tapi cara mengkomunikasikan. Betul sekali. Harus dibedakan antara anak, remaja, dan dewasa begitu. Oke. Iya. Kita mungkin sekarang masuk ke tanya jawab dulu sebelum kita lanjut ke trauma healing, caranya seperti apa yang di pengalaman dokter Yunias pada waktu ada bencana-bencana alam ini. Banyak sekali yang sudah masuk dokter. Yang pertama dari Pak Alan, mohon izin bertanya dokter, apakah tanda-tanda seorang anak atau remaja mengalami trauma psikis? Ya. Jadi trauma psikis karena anak dan remaja itu sukar menceritakan isi hatinya. Biasanya kan pikiran mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi perilaku. Jadi pikiran-pikiran yang negatif tadi menimbulkan emosi negatif, antara lain kecemasan, depresi. Dia merasa seorang diri, tidak ada yang menolong, semua orang menyalahkan dirinya ya. Jadi perilakunya mungkin dia banyak menentang ya, banyak marah-marah. Kalau yang berat itu bahkan membanting barang, terus tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Terus yang terbanyak juga somatisasi tadi ya, psikosomatik, sering sakit, dibawa ke dokter mana-mana kok nggak sembuh. Atau yang banyak itu dalam perilaku self harm, atau juga dalam gangguan tidur. Nah, biasanya gangguan-gangguan itu yang sering mendasari adik-adik itu ke psikiater. Atau beberapa juga ada yang kasus yang lucu juga ya, ngompol ya. Sebelumnya sudah nggak ngompol, terus dibawa biasanya ke dokter bedah nih. Nah, sekarang dokter bedahnya itu kan udah pinter-pinter juga dikonsulkan ke psikiatri kan. Dok, ini nggak ada gangguannya loh di bidang kami gitu. Ngompol pun termasuk dokternya salah satu. Iya, jadi awalnya sudah nggak ngompol, kemudian karena stresor bisa ngompol begitu. Ternyata dia karena ketakutan itu ya. Astaga, sampai segitunya. Bisa seperti itu. Jadi iya, benar-benar variasi banget tuh ya. Iya, bervariasi. Bervariasi banget, mulai dari perubahan sikap sampai muncul gejala yang dirasa ataupun yang tadi yang otomatisasi dokter ya. Iya. Maksudnya ngompol itu kan kita nggak bisa mengatur karena lagi tidur ngompol kan dokter. Iya. Ya, jadi Tapi benar-benar ngompolnya bukan yang organik ya, yang iya, psikogenik. iya betul makanya sudah dicek Kalau ke organik dokter dengan bedah. dokter bedah. Iya betul. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa trauma psikis ini banyak sekali wajahnya dokter ya. Wah, luar biasa. Iya, yang apa ya, tergantung individual ya, lokus minorisnya tuh di mana, titik lemahnya di mana. Betul. Jadi Sobat ID Surabaya termasuk yang orang tua, saya rasa tidak boleh kita menganggap itu biasa gitu dokter ya. Iya. Misalnya Sedini mungkin nanti hasilnya akan lebih baik. Betul. Apabila anak tantrum biasa, ini umur-umurnya tantrum, jangan dokter ya, kita harus Iya. tahu dulu kenapa dia tantrum, sebabnya apa. Atau jangan sampai jangan dimanja gitu lah, harus dikerasin lah. Itu juga nggak baik juga dokter ya, karena saya rasa setiap anak dan remaja itu dilahirkan berbeda-beda ya dokter. Iya, kita Jadi, cari solusinya. betul. Apa sih akar masalahnya? Betul. Kan bisa juga dokter ya, setiap anak remaja itu ada yang bisa menangani stres dengan baik, ada yang bisa menangani stres sedikit aja dimarahin langsung Iya. dia murung ya dokter ya. Itu berdasarkan temperamen anak juga. Betul. Ya, ada anaknya yang easy child, jadi dibawa kemana-mana gitu bisa ya. Seperti dokter Charles itu menghadapi masalah yang rumit bisa kan sampai sekarang menjadi orang yang berhasil. Ada juga yang difficult child, sulit begitu anaknya ya. Oke. Dokter, ini juga ada pertanyaan lanjutan dokter. Misalnya dokter, ini apakah baik seorang anak itu yang cerewet nanya terus, apa anak yang pendiam? Nah nih. Iya.
pertanyaannya bagus ini. Memang kalau usia ini ya fase mulai 1 tahun tuh otonomi itu ya, anak banyak bertanya. Lah biasanya orang tua sebel ya, udah diam sama anak kecil. Ya kita beri jawaban yang sederhana ya, sesuai dengan pemahaman anak ya. Bukan artinya cerewet itu, mungkin maksudnya banyak bertanya. Kalau diam itu juga mengandung sejuta makna. Apakah dia ketakutan? Betul. Apakah dia ada gangguan komunikasi? Betul sekali. Karena sekarang banyak anak dengan speech delay juga. Speech delay juga bisa gara-gara satunya takut juga, Dok ya? Bukan, tapi dianggap orang tua kan nggak apa-apa. iya, Nanti kan anak betul. pasti bisa bicara sendiri loh. Nah, betul, Dok. Kan keturunan kita baik-baik aja, padahal speech delay. Jadi sedini mungkin harus itu nggak enak tuh, Dok. Keturunan kita baik-baik aja. Kita keluarga nih baik-baik aja, keturunan nggak ada yang begitu. Mungkin Nah, deh, gitu. itu kalimat yang sering didengar ya, Dok ya, keturunan kita baik-baik saja. Jadi, terima kasih, Dokter. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Dokter. Ini banyak sekali yang masuk, Dokter. Selamat siang, Dokter Yunias. Apakah trauma psikis yang dialami di masa anak, terutama terkait bencana, akan bisa membawa dampak terhadap pola tumbuh kembangnya di masa depan nanti? Hal ini dapat dicegah nggak, Dok? Kita berhubung kembali, kita masuk ke topik kita bencana gitu, Dokter. Betul. Tentu saja banyaknya stresor itu akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak ya, di mana mungkin keterampilan yang sudah ada itu tidak terbentuk atau bahkan mundur ke taraf perkembangan yang berikutnya. Kalau ditumbuh, makanya kita biasanya juga bekerja sama dengan pediatri, THT, rehab, dan dokter-dokter lain. Mungkin loh makannya banyak tapi kok berat badannya nggak naik-naik nih. Betul. Ya, keterampilannya kok nggak bertambah begitu ya. Dari segi emosi seperti yang kita jelaskan tadi ya, mungkin gangguan perut, gangguan ini pernafasan dan sebagainya. Gitu. Tadi ada pertanyaan dapat dicegah, mungkin tadi yang sudah Dokter Yunis ceritakan di awal, misalnya kayak lukis ya, Dokter, yang lukis, terus kemudian gambar atau bercerita, tadi kan cerita ya, atau mewarna itu juga bagus. Jadi mungkin ini juga bisa kepada kita tim-tim yang sering turun ke lapangan menangani bencana. Jadi bukan hanya kita pikirkan sumbangan dalam bentuk makanan, sembako, tapi juga kita mikirkan apa sih yang bisa kita lakukan untuk terapi untuk anak-anak ini gitu, Dokter. Mungkin kita bisa mengumpulkan Sobat di Surabaya. Tadi kalau misalnya ada bencana, tidak hanya kita bisa, ya bagus sih kalau kita mengumpulkan sembako, Dokter ya. Tapi kalau kita bisa juga mengumpulkan seperti buku gambar anak, ya Dokter, pensil warna. Ini merupakan salah satu cara untuk bisa mereka memalingkan sedikit berekspresi begitu ya. Plastisin ya, kelihatannya sederhana tapi maknanya besar mungkin. Saya baru tahu, Dokter. Saya juga baru tahu. Biasanya kalau kita ada bencana, langkah pertama yang kita ambil adalah transfer uang. Kalau enggak, yang kedua kita sembako, Dokter ya. Dan kita baru, atau baju-bajuan gitu, Dokter ya, maksudnya. Nah, sekarang rupanya kita baru tahu bahwa jangan lupa bahwa ada anak dan remaja yang ikut terimbas gitu, Dokter ya. Dan butuh bermain. Jadi kebutuhan dasar anak itu bermain. Itu juga ada teorinya. Bahwa bermain itu penting. Menurut Global Movement Behavior itu, ternyata anak-anak tuh harus banyak bergerak untuk tumbuh kembangnya supaya optimal. Siap, wah bagus sekali, Dok. Banyak sekali yang masuk nih, Dok. Sabar, rupanya topik ini sangat baik sekali. Sobat di Surabaya, jadi topik kita kali ini karena Dr. Yunias ini emang spesialisasi kesehatan jiwanya juga kepada anak-anak, Dokter ya. Jadi bebas mau bicara bahas mengenai anak-anak, silakan di sini. Ini pertanyaan ketiga, Dokter. Mungkin saya nggak nyebut nama ya, Bapak, supaya kita anonimus juga ya, Dokter ya, menghargai. Tapi ini akan dibahas berikutnya. Ini juga banyak permintaan Sobat di Surabaya membahas mengenai masalah ini, bullying, Dokter. Dia bercerita, anak saya dibully waktu SMP hingga jantungnya cepat berdetak dan dapat dikasih sertralin, Dokter, di terapi. Bagaimana tangani anak yang sekarang sudah 18 tahun? Jadi dia sekarang masih jantungnya cepat berdetak, Dokter. Jadi mungkin suatu kecemasan maksudnya ya. Iya. Jadi pertanyaannya itu bagus ya. Bullying saat SMP. Di mana SMP itu merupakan fase identitas. Jadi penerimaan terhadap lingkungan itu akan sangat penting bagi anak tersebut. Nah, menghadapi bullying itu tidak hanya terapi farmakoterapi saja. Sekiranya juga perlu penguatan dari orang tua, guru, begitu ya, dan komunitas dari anak tersebut. Memang kondisi bullying ini sangat banyak ya, dan dampaknya itu sangat besar. Karena oleh anak itu nanti kalau tidak diselesaikan dengan baik akan terdampak saat
dewasa kelak, di mana percaya dirinya tuh kurang, jadi dia lebih menarik diri. Nah, kalau dilihat dari sertralin mungkin ada simptom depresi. Yang perlu digarisbawahi bahwa pemberian antidepresan itu untuk masa kerjanya memang perlu waktu yang lama, minimal yaitu 1 tahun. Karena bekerjanya baru 4-6 minggu. Kemudian diteruskan fase maintenance. Nah, barulah nanti diturunkan pelan-pelan begitu. Mungkin Bapak ini bertanya dokter, apakah mungkin anaknya bisa kembali normal gitu dokter? Itu tergantung yang disebut Bapak itu normal itu yang bagaimana. Ya. Kalau normal itu kan berarti sebelum sakit. Betul. Kalau memang anaknya dasarnya pendiam, ya nggak bisa dong dibuat seperti ya, dokter Charles yang lucu gitu ya, suka guyon. Jadi maksudnya ya bisa dokter maksudnya kembali ke sifat yang sebelumnya, bener kata dokter Inias, nggak bisa kita mengubah sifat seseorang apalagi sudah atas 18 tahun ya dokter. Minimal dengan pengobatan, dengan terapi daripada psikiater, kita bisa mengembalikan anak itu dan bisa menangani fungsinya ya secara dokter, optimal. Betul. Tentu saja tetap dengan dukungan keluarga. Betul. Iya. Jadi tetap berkonsultasi Pak dengan psikiater Anda, karena penggunaan obat-obatan ini penting sekali untuk dipantau oleh dokter psikiaternya gitu dokter. Jadi jangan pernah memberikan obat-obatan yang berhubungan dengan stres, depresi berdasarkan pengalaman dari tetangga sebelah. Atau dengan dosis. Betul. Dosis sendiri ya, dinaikkan, diturunkan. Banyak banget. Tenang aja dok, tenang aja mas kata dia. Saya juga dulu anak saya pakai itu. Waduh. Itu bagus. Padahal case by case ya dokternya, nggak boleh disamakan. Kita masuk pertanyaan berikutnya dokter. Dokter, jika trauma yang dialami anak terjadi secara berlarut-larut, kapan kita harus mulai berpikir untuk berkonsultasi dengan psikiater? Apakah hal tersebut perlu mendapat terapi medikamentosa dan apakah aman dokter untuk anaknya? Jadi pertanyaan yang bagus ya, karena banyak sekali nih yang takut tuh nanti obat jiwa itu kecanduan nih ya, begitu ya, ketergantungan. Padahal definisi kecanduan itu kan beda ya dengan yang kebutuhan, begitu ya. Kalau ada sesuatu yang diperlukan, misalnya gangguan, kekurangan dopamin, anaknya motivasinya kurang, ya, suka usil, mengganggu teman, kalau tidak ditingkatkan kan tentunya tidak bagus. Betul. Nah, meningkatkannya seberapa itu kan tergantung kebutuhannya. Jadi kapan konsultasi ke psikiater? Nah, sekarang banyak sekali screening ya, di mana screening itu ketepatannya 80%. Kami juga keliling ke SD untuk mengetahui gangguan mental emosional. Ternyata nilainya cukup tinggi, sekitar 16,5%. Begitu. Ini kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota. Itu merupakan program tahunan sampai tahun 2023. Ternyata juga banyak, dan itu juga meningkatkan awareness orang tua. Betul. Dalam rupa apa kalau ke psikiater? Nah, sekarang kami juga bekerja sama nih dengan psikolog klinis. Di puskesmas itu juga ada psikolog klinis. Nanti dia yang men-screening ya, yang mana yang perlu ke psikiater. Perlu ke psikiater tuh kalau dia sudah terganggu, mengganggu keluarganya, mengganggu prestasi sekolahnya. Jadi kemandiriannya tuh sudah terganggu. Betul. Ada gangguan pada diri sendiri dan lingkungannya. Jadi memang kalau memang sudah sampai tadi dokter Yunis jelas-jelas di awal sudah menjelaskan bahwa kalau sudah sampai ada perubahan sikap ya dokter ya, kemudian apalagi sudah sampai psikosomatis, maksudnya ada gangguan fisik kayak tadi pusing tiba-tiba, pusing terus-terusan, sudah dicek ke dokter tapi kok nggak ada masalah, tapi dikasih obat sedikit sembuh, pusing lagi, pusing lagi, atau muntah gitu muntah, ya. Betul. Terutama mohon maaf kalau bahasa awalnya mah ya dokter, banyak sekali ya. Betul sekali. Dulu saya waktu sekolah kedokteran, nah itu sama juga psikosomatis. Jadi maksudnya setiap mau ujian pasti diare dan mual dokter, bener nggak dokter? Tapi kan nggak berkepanjangan. Nggak berkepanjangan, jadi masih normal. Betul. Jadi setelah ujian selesai, minggu ujian selesai, hilang kita kembali lagi normal lagi loh, penyakitnya kemana ini? Gitu. Ya, jadi memang ada, tapi yang begitu mungkin kita makanya orang tua tuh berperan atau kita sendiri berperan untuk mengetahui apakah klien ini akibat sesuatu yang lama dokter ya, atau yang bersifat kronis. Karena sesuatu yang bersifat kronis itu sangat tidak baik sekali.
Iya. Jadi sobat ID Surabaya, sebelum kita kalau kita sudah mungkin pada tahap dewasa dan kita mengetahui bahwa I have a problem, kita punya masalah waktu dulu nih dan aku harus menyelesaikan nih, mungkin harus kita selesaikan juga. Kita bisa ngomong kepada psikiater dan kita bisa membicarakan mengenai suatu masalah ini, yang masalah dulu mungkin kalau kita malu ke orang tua, kalau kita malu ke teman-teman, dan kita ke psikiater, dan kita juga psikiater juga dokter yang terikat dengan Sumpah Dokter ya. Iya. Jadi kita nggak bakal membicarakan masalah kita kepada orang lain dan cukup aman. Jadi ya mungkin saat ini kalau bagi anak dan remaja yang ingin share curhat yang aman, ya mungkin ke psikiater, dokter, bener nggak? Betul. Ya kalau bagi saya juga pernah ke psikiater kalau lagi ada masalah, misalnya something yang kok bisa sampai psikosomatis, tiba-tiba diare berkepanjangan, ya saya mungkin akan ke psikiater untuk membicarakan kenapa sih masalahnya, ya, dan itu bukan yang terbaik, kita mencari bantuan. Dok, tadi pertanyaan Bapak tadi, apakah terapi medikamentosanya tuh aman, dokter? Iya. Kalau di bawah pengawasan dokter ya, seperti dokter-dokter yang lain, tentu saja aman ya, karena telah dilakukan uji klinis juga kan untuk obat-obat yang dipakai oleh psikiater. Benar. Dan setahu saya obat-obat yang diresepkan psikiater tuh tidak ada di pasar. Bahkan di beberapa apotek susah nggak, dokter ya? Iya, karena kan? takut disalahgunakan. Betul. Gitu. Jadi biasanya ada di apotek tempat dokter itu berpraktek biasanya, nggak, dokter ya? Iya. Dan untuk membeli obat itu secara misalnya Bebas gitu ya. bebas tuh nggak akan mungkin, susah sekali untuk mendapatkannya, gitu, dokter. Iya. Ya, berikutnya, dokter, kita lanjut, dokter. Monggo. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, dokter, pada siang hari ini. Seru, karena mungkin ini baik dari remajanya sendiri maupun dari orang tuanya. Jadi bebas sobat ID Surabaya, monggo. Yang mau nanya silakan masukkan semua pertanyaannya. Kita sampai sore kok sama Dokter Yunias, enggak. Sampai jam 1, hanya 1 jam saja. Reuni ya. Dokter Yunias bisa. Nah, dokter cara 1 jam. Dok, berikutnya, dokter, ini mungkin dari remaja sendiri, Dok. Saat ini tuh susah mencari teman curhat. Saya boleh sama Dokter Yunias jadi teman curhat. Iya. Sehingga banyak anak-anak muda yang melampiaskannya ke sosmed. Nah, namun malah dibully dan semakin depresi di sosmed, dokter. Betul. Masyarakat kita juga tidak aware dengan kesehatan mental. Betul. Bukan masyarakat, orang tua kadang-kadang, dokter ya. Iya, yang terdekat Betul. itu malah nggak paham. Betul, dokter. Ya. Jadi pertanyaannya intinya dari Mbak ini mungkin, Dok, saya ini butuh teman curhat. Gimana sih, Dok, cara memilah yang baik dan benar, dokter? Iya. Memang tidak mudah ya kalau tidak terbiasa untuk mengekspresikan emosi, kan itu sejak kecil ya. Mungkin dibiasakan dengan menulis. Dengan menulis tuh kita bisa lega paling enggak ya. Diary gitu, Dok, ya? Ya, sebisanya buku, nulis kayak buku diary gitu kan, dokter ya? bagaimana yang dipikirkan, bagaimana perasaannya, begitu. Mungkin kalau anak-anak dengan gangguan emosi itu bisa dituliskan. Perilaku misalnya marah-marah gitu ya. Itu apa sih sebabnya? Nah, ditulis A-nya itu sebabnya apa. Terus B-nya kan perilakunya tadi. C, konsekuensinya misalnya dimarahi ibu karena marah-marah. Nah, itu dia bisa menulis D. Kenapa ya aku kok harus marah-marah? Apakah marah itu menyelesaikan masalah? Nah, sehingga dia ketemu solusi-solusi yang bisa sebagai solusi begitu ya, ketemu solusinya begitu. Jadi menurut Dr. Yunias, kalau kamu memiliki suatu permasalahan, yang pertama mungkin lebih baik menulis, nggak, dokter? Ya, daripada mengumbar di sosmed. Betul, mengumbar di sosmed atau ke temen yang kita belum tahu apakah bisa dipercaya apa tidak, Dok, ya. Mencari teman tuh susah, bukan mencari teman tuh mungkin mudah, mencari sahabat yang susah, dokter ya. Betul. Mencari konco kalau kata orang Surabaya. Konco yang mendengarkan konco gitu ya. Plek yang kalau tahu mendengar isi gitu kita. aja banyak, yang mendengar pakai kan itu susah. Betul. Itulah fungsinya psikiater tuh ya. Betul. Untuk membuang sampahnya di psikiater. Membuang seluruh yang kita sudah simpan dalam tubuh kita ini. Ya kita kosongkan lagi ya, Dok, ya. Kita kayak purify, kita kayak bersihkan lagi masalah-masalah kita dan kita mendapatkan pemecahan masalahnya. Jadi benar sekali, pertama mungkin know your friends ya, know your environment, tahu lingkungan kamu, tahu temanmu. Kalau memang teman ini bisa dianggap ya suatu teman yang oke lah, maksudnya bisa kamu suratkan, mungkin bisa, tapi yang langkah paling aman supaya tidak tambah masalah ya ditulis ya, dokter ya. Iya. Ya ditulis di diary, punya diary, dan juga disimpan di tempat yang aman, juga jangan diumbar-umbar diarinya.
sometimes kan ya itu kan pengungkapan masalah kita, emosi kita. Jangan, kalau orang kadang-kadang kan pikir begitu baca diary kita kok ini marah-marah doang, padahal itu supaya kita bisa bagus di depan orang, kita kan harus mengeluarkan yang jeleknya itu, dokter, benar kan dokter? Atau melakukan relaksasi, itu juga boleh. Ya. Jadi, nah ini bagus sekali, tambah panas nih ya. Jadi remaja-remaja monggo, sobat ID Surabaya yang mau bertanya. Berikutnya dokter. Nah ini kan dari orang tua dokter, orang tua remaja. Siang dokter, bagaimana sih tips bagi ortu untuk menangani trauma psikis pada anak? Sedang di sisi lain kami juga sedang mengalami trauma rupanya dokter. Jika ingin berkonsultasi langsung dengan dokter, apa bisa dan di mana? Bisa pastinya. Tadi jelaskan dokter di Rumah Sakit Sutomo, Rumah Sakit Mitra Kenjeran, sama Rumah Sakit Siloam gitu kan? Iya. Jadi sebagai orang tua yang baik, marah boleh marah, tertekan boleh, tetapi berilah kesempatan ini ya, paling enggak membuka mulut, karena apa? Dengan begitu kita membiarkan oksigen masuk ke dalam tubuh kita, jadi marahnya tuh nggak meledak-ledak begitu ya. Boleh marah tetapi dengan kata-kata positif, tidak menyakitkan. Karena kata-katanya adik-adik itu kalau dimarahin itu apa? Lebih tajam dari silet katanya, dan membekas sekali di hati anak tersebut. Gitu. Mungkin latihan menarik napas, atau yang paling gampang minum air gitu ya, supaya ini, karena itu hanya 3 detik, jadi impulsiveness-nya itu wah rasanya ingin meledak ya kalau sudah minum gitu. Iya, ngapain kok pakai marah-marah ya begitu. Betul. Jadi tipsnya dari Dr. Yunias bagi orang tua yang sebelum Anda masuk ke dalam masalah anak Anda, pertama adalah kalian harus tahu relax dulu gitu. Iya, betul. Relax, karena kalian akan menghadapi suatu badai nih, benar nggak dokter? Sebelum kita masuk ke dalam badai ya persiapan dulu, tamengnya disiapin dulu, kemudian mobilnya disiapin dulu. Kalau mobilnya sudah belum ada bensinnya, belum ada apa-apanya, kalian juga lagi dalam keadaan kacau, begitu masuk ke dalam badai akhirnya ikutan dokter ya. Iya. Malah jadi kacau dua-duanya, yang badai kacau, yang mobil juga kacau. Jadi saran Dr. Yunias bahwa know yourself. Jadi kalau misalnya mau masuk ke dalam masalah anak-anak, kalian juga harus tenang dulu. Iya. Gitu dokter. Jadi begitu Anda tenang, pasti anak Anda begitu dekatnya pasti jawabannya enggak ada apa-apa. Iya. Oke, enggak ada apa, so tahu gitu kan. Anak remaja zaman daripada sekarang. heboh sudah nggak usah. Betul. Tapi alangkah baiknya kalau trauma-trauma healing yang susah didekati, jangan ditinggalkan, jangan didiamkan. Sesuatu yang didiamkan itu nggak akan baik dokter. Betul. Pada saat orang tua atau sobat ID Surabaya tidak bisa masuk ke dalam masalah anak Anda, monggo. Tadi Dr. Yunias sudah mengatakan bahwa monggo silakan datang ke beliau, dia akan coba. Dan satu hal yang enak tuh bahwa saya ngomongnya menggebu-gebu ya, bisa dibandingkan Dr. Yunias tadi enak bener ngomongnya, ditata banget dokter ya. Jadi kita kalau ngomong ke dokter psikiatri ini sangat-sangat enak ya, maksudnya mendengarkan. Kita mau marah-marah, kita mau ngamuk-ngamuk, beliau juga tenang mendengarkan. Setiap dokter psikiatri seperti itu ya dokter ya. Beda sama saya yang tadi menggebu-gebu sekali. Tapi yang saya bisa sarankan bahwa kalau memang Anda melihat bahwa oke, anak saya ini kayaknya butuh bantuan. Bukan anak saya, maaf. Saya butuh bantuan untuk mendekati. Iya. Sometimes kita jangan ngobati anak juga, ngobati kita juga ya dokter. Betul, karena anak itu sebetulnya adalah arsitektur keluarga. Orang tua. Bagaimana struktur keluarga itu tercermin dari pola anak ya, pola perilaku anak. Tambah lagi nih ya, sentilan lagi dokternya. Jadi kalau anak Anda ada masalah, it means keluargamu ada sesuatu. Ya, jadi sobat ID Surabaya, baik sekali pada hari ini. Monggo silakan bertanya lagi, kita masih ada masuk pertanyaan banyak. Ya, apabila ada dari tips-tips dari Dr. Yunias tadi yang bisa dikerjakan, bisa dilakukan kepada permasalahan dari anak dan remaja, monggo silakan dilakukan ya dokter. Jadi kita di acara TV di Surabaya ini kita memang memberikan jawaban secara praktis ya dokter ya. Iya, secara betul. praktis bagi seluruh masyarakat, bagi sobat ID Surabaya dalam menghadapi masalah-masalah di lingkungannya. So stay tune lah ya di Senin Rabu Jumat. Pasti kita akan membawa masalah-masalah yang terbaru ya, dan kita juga akan membawa topik-topik yang lagi hits, yang lagi in ya pada saat ini, sehingga masyarakat ID Surabaya bisa mengetahui perkembangan terbaru, cara mendapatkan update terapinya ya dokter ya, dan cara mendapatkan bantuannya. Dokter, lanjut lagi dokter. Dari Nonem nih, nah bagaimana cara membentuk jiwa anak yang tangguh saat menghadapi bencana dokter? Wow, jadi maksudnya bagaimana cara membuat anak nih siap menghadapi bencana? Bagus, visioner dokter. Visioner. Jadi anaknya disiapkan untuk menghadapi bencana.
Monggo dokter, saran Iya, dokter. tentu saja untuk mencetak anak yang tangguh itu harus dimulai sejak dini ya. Dan sebetulnya cukup sederhana, orang tua jangan pelit-pelit memberi pujian pada anak, begitu, memberi respon positif pada anak. Ya. Sering demandingness-nya itu tinggi ya, tuntutannya tinggi, tetapi tidak sebanding dengan reward yang didapatkan. Jadi intinya keseimbangan lah. Betul. Iya. Jadi ya untuk membentuk jiwa anak yang tangguh pertama adalah punishment and reward dok ya. Iya, Kalau betul. misalnya Jadi dia disiplin yang sepantasnya. betul. Yang sepantasnya benar kata dokter Yunias ya. Jangan juga dia nggak ngerjakan PR sekali kamu langsung marah-marahnya seminggu, kan nggak gitu dokter ya. Padahal ada remedi ya. Betul, ada Kalau nggak lulus sekarang kan betul. berikutnya bisa. Iya. Jadi yang kedua adalah kalau anak itu berhasil, jangan ragu-ragu untuk memberikan reward. Reward tuh nggak selalu berupa uang ya dokter ya. Pujian, wah nak, papa bangga, mama bangga, itu merupakan sudah sesuatu yang sangat meningkatkan value anak. Saya senang sekali kalau misalnya orang tua saya mengatakan saya bangga dengan prestasi Anda. Wow, itu sangat-sangat luar merupakan biasa ya. Ya itu merupakan hadiah yang luar biasa bagi saya, menurut saya. Gak butuh saya dikasih apa-apa. Orang tua saya cukup bilang bangga tuh saya sudah senang. Waktu itu prestasi yang sangat didambakan oleh anak-anak dok ya. Perhatian, kasih sayang itu sangat penting sekali. Ya. Ini saya jadi mau nangis itu. Luar biasa ini ya. Oke, berikutnya. Bagaimana dokter Yunias? Oh, yang tadi bapak yang tadi dok, dia pengen melepaskan diri dari bisoprolol dan obat tidur sertralinya dokter. Oh, sebaiknya konsultasi dulu ya ke psikiaternya. Apakah sudah saatnya dilepas atau belum? Karena sertralin tuh kan fluvoxamin ya, bekerjanya tuh untuk Oh ini dalam hal ini sertralin ya. Ini bukan hanya antidepresan loh, dia juga mengatur mood seseorang, motivasi, dan tentunya seorang dokter kalau memberikan kan ada alasannya. Sebaiknya konsultasi ke dokter yang bersangkutan. Bagaimana cara menurunkan atau menghentikan? Dokternya akan memberikan keterangan yang sesuai dengan indikasi. Begitu. Betul. Iya. Jadi Pak, jangan memutuskan untuk ini anak saya udah kelamaan, udah cukup nih, anaknya udah berubah, jangan. Tetap kalau bapak memang ke suatu dokter psikiatri, biarkan nanti dokter psikiatri yang mengatur dosisnya. Biasa diturunkan pelan-pelan dokter sampai stop. Jadi jangan sampai tiba-tiba stop gitu aja, malah jadi nanti efeknya rebound. Nanti balik lagi ya. Betul. Dan biasanya kalau rebound tuh malah lebih jelek ya dok. Iya. Ya itu juga terjadi pada kalau kita pasien diabetes ya dokter, kan kalau kita menggunakan obat diabetes kan turunnya pelan-pelan. Karena kalau tiba-tiba kita menurunkan menyetop dengan sendiri, kita akan naik lagi dan jauh lebih tinggi dan bisa mempengaruhi yang lain-lain lah dokter. Iya, fungsi yang lain akan terganggu ya. Betul sekali. Wah, terima kasih dokter. Kita masih punya pertanyaan berikutnya dokter. Nggak bosan kan dokter? Iya. Jadi ikut semangat sama dokter Charles. Terima kasih dok. Bagaimana kita dapat melakukan deteksi dini terhadap anak yang mengalami trauma psikis? Oke, tapi pada dasarnya anaknya beliau ini diem dokter dan menutup diri. Jadi ibu ini pengen mengetahui bagaimana sih dok caranya dok, yang secara sederhana saya pengen mengetahui anak saya yang pendiam ini ada masalah trauma psikis. Iya, mungkin ada dibandingkan yang lalu ya, walaupun sama-sama pendiamnya ada perubahan perilaku atau enggak. Yang paling mudah dilihat dari ADL, activity daily living tuh ya. Jadi sehari-hari kebutuhan dasar kita kan makan, mandi, terus ke sekolahnya itu apakah dia ada menarik diri seperti itu. Terus dalam hal sekolahnya bagaimana? Terus apakah dia menjadi lebih murung, ya lebih di kamar terus ya dok. Itu kalau sudah terjadi itu ya segera dikonsultasikan. Mungkin kalau dengan orang tuanya nggak dekat, bisa dengan anggota keluarga lain, signifikan figure yang lain, neneknya atau budenya yang dia bisa mencurahkan isi hatinya. Oh gitu dok ya. Yang parah tuh kalau dia sudah tidak mau melakukan hobinya lagi, itu sudah murung jadi dok ya, lebih karena murung pendiam yang di kamar dia. Jadi benar menurut kepada ibu ini bahwa untuk mendekati anaknya tadi ya membandingkan dulu dengan sifat sebelumnya. Jadi kalau misalnya tambah murung, makannya berkurang, terus kemudian ke sekolah juga nggak mau, jadi ketakutan dok ya. Nah mungkin memang inilah saatnya Anda untuk bertanya. Jangan lupa, nggak apa-apa untuk bertanya ya dokter ya.
Betul. Betulnya ada apa sih nak gitu loh. Tapi tanyanya juga jangan langsung ngamuk, ngapain sih kamu tiba-tiba nggak mau sekolah? Nah biasanya kan orang tua gitu. Tiba-tiba anak nggak di kamar terus kan, ngapa di kamar mulai keluar? Ngapain menyendiri gitu ya? Betul, iya. Kamu kurang berdoa. Serba emosi aja bawahnya dokternya. Iya. Ya jadi pendekatan dengan baik, karena kalau saya lihat dari pembicaraan kita dari awal tadi bahwa anak dan remaja itu bukan sebagai, kalau kita lihat bukan sebagai bawahan subordinat, tapi juga sebagai teman pelayan ya dokter ya, bagi orang tua juga benar. Memang benar mereka anak kita, maksudnya di bawah kita, tapi kalau misalnya untuk menangani masalah seperti ini, kita anggap mereka sebagai klien itu jauh lebih baik dok ya. Betul, iya. Ya untuk curhat atau berilah seperti kesempatan apa. dia Betul. berkomentar begitu ya. Betul, karena kalau Anda sudah menerapkan sistem atasan bawahan, I think gak bakal berhasil ya dokter ya. Akan semakin jauh dengan Betul. anaknya. Tapi kalau emang environment keluarganya seperti itu ya berarti memang butuh bantuan, monggo segera trauma family healingnya. therapy. Family therapy. Nah nih, apa sih dok family therapy nih? Sobat di Surabaya pengen tahu dokter. Nah ini bagus nih ya. Dari tadi kita ngomong apa itu family therapy ya. Ini ada yang nanya juga apa sih dok family therapy dok? Iya, jadi family therapy itu yaitu sistem dalam keluarga ya. Nah, seperti budaya kita ini kan tidak hanya keluarga inti ya, tapi juga ada tante, om, nenek, kakek. Nah, itu harus ada peraturan yang jelas, yang tegas sehingga anak itu paham. Jangan disiplinnya sama mama nggak boleh, nanti sama papa boleh. Demikian pula sebaliknya. Betul. Atau papa mamanya sudah seragam nih, tetapi yang lain itu nggak seragam. Betul, Nah, betul. itu namanya keluarga yang enmeshment atau kacau. Okay. Nah, kalau disiplinnya kacau tentu saja kita bingung nih ya. Itulah saatnya butuh trauma healing dokter ya. Betul. Family therapy ya. Iya. Jadi kalau family therapy ini paket komplit nih, semuanya diterapi sama dokternya nih. Ya, tapi bukan berarti mereka langsung satu ruangan ditanyain gitu kan dok? Enggak. Satu-satu biasanya dok ya. Sistemnya tuh diperbaikin begitu. Betul. Nah, karena bertengkar nih kalau campur jadi satu ya biasanya. Betul. Ini bagus sekali ya, maksudnya kita juga banyak mengetahui istilah-istilah baru family therapy, kapan kita mencari bantuan, bagaimana kita menghadapi seorang anak remaja, perlakuan kita seperti apa kepada remaja. Jadi informasi-informasi ini Sobat ID Surabaya bisa monggo dipraktekkan kesehariannya pada saat kita berhubungan dengan remaja dan anak-anak. Berikutnya, tapi biasanya dok, biasanya kalau misalnya orang tua yang nggak bisa masuk ke anak tuh harus ada bantuan kakek nenek ya dok. Iya. Kakek nenek tuh biasa ke cucu tuh nomor 1 iya. ya. Biasanya orang tua ke anak keras, biasanya kalau kakek nenek tuh ke anak ke cucu tuh jauh lebih baik. Memediasi kakek neneknya, tapi jangan berlawanan disiplinnya. Betul, jangan terlampau berlawanan gitu dokter ya. Iya. Karena ujung-ujungnya kembalinya mereka akan kembali ke inti keluarga lagi ya dok. Betul. Bukan di rumah kakek neneknya. Oke dokter, terima kasih dok. Berikutnya masih boleh dokter ya, kita masih punya waktu 10 menit lagi. Dokter, tadi sempat disebut sekilas akan ada acara seminar tentang berbagai problem anak. Wow, diikutin dokter. Itu berlangsung kapan gitu dok? Apakah kita sebagai masyarakat awam dapat ikut serta? Bagaimana cara untuk mendaftar dok? Ya ampun, padahal tadi dokter Ina cuma ngomong kecil doang seminar. Berarti ini gini dokter, maksudnya TV di Surabaya ini memang dia diikuti dokter, makanya kita continuous. Jadi sudah banyak pesertanya dan ya alhamdulillah bahwa ini bisa menjadi salah satu sarana komunikasi kesehatan bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya dokter. Dan peserta kita bukan dari Surabaya doang dokternya, ada yang dari Depok, ada yang dari Papua, kemarin ada yang nanya dari Kalimantan dok. Ya, salam untuk teman-teman semuanya ya. Nah, tuh salam tuh. Dokter, pertanyaannya seminar yang bulan Maret kalau nggak salah dokter itu bilang. Seminarnya akan kami adakan bulan Maret. Umum dokter, untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat umum, guru, psikolog dan sebagainya. Untuk dapat informasinya di mana dok? Iya, teman-teman nanti bisa lewat IG, Facebook. IG-nya siapa dok kalau boleh tahu? Nanti IG-nya itu ada DSKCI mungkin, IG saya juga ada. Ya kalau susah ke Dr. Yunia Setiawati, IG-nya Dr. Yunia Setiawati segera di follow. Jadi kalau ada informasi mengenai nanti yang bulan Maret bisa langsung ke IG Dr. Yunia Setiawati atau ke IG ID Surabaya atau ke IG Dr. Charles, saya bantu dokter. Iya. Karena dampaknya sangat luar biasa. Betul. Ya, jadi bagi Bapak Ibu Sobat ID Surabaya yang ingin tahu, nggak ada salahnya sih kita nggak mengajarkan bagaimana cara mengajarkan yang baik, tapi mungkin ada beberapa tips and tricks yang bisa digunakan pada saat Anda mendidik anak Anda. Betul.
Betul, karena kembali lagi mainframe atau cetakannya tuh masing-masing keluarga tuh berbeda. Betul. Apa nanti yang seminar itu akan keluarkan, apa yang berikan tuh pasti ada yang bisa diambil, tidak semuanya plek-plek diambil nggak dokter ya? Karena nanti juga ada Betul. workshopnya juga. Nah, itu ada workshopnya lagi nih, merupakan kesempatan. Monggo segera daftar ke tempat terbatas. Zoom atau offline dok rencananya? Mungkin Zoom dulu ya untuk keamanan. Tuh Zoom lagi tuh bisa 1000 kali maksimal. Ya, oke, bagus sekali dok. Monggo segera didaftar. Jadi bisa ke mungkin yang bisa ke DSJI itu tadi ya? Iya, PDSKJI. PDSKJI atau yang paling gampang Dokter Yunias tadi janji akan memposting di IG-nya Dokter Yunias Setiawati. Segera di follow. Oke. Oke dokter, berikutnya dokter, kita masih punya 3 lagi pertanyaan, mungkin cepat saja karena tinggal 7 menit lagi dokter. Terkait masa pandemi ini bagaimana kita mengatasi, ini dia dok, anak untuk bermain gadget. Nah, di sisi lain media pembelajaran utama saat ini menggunakan media online gadget, apa bisa jadi kecanduan? Nah, ini pertanyaan semua orang, semua ibu-ibu curhat nih dok, silakan dokter. Semua orang memang berisiko ya untuk betul. adiksi gadget. Yang penting kita juga membatasi penggunaan gadget. Kalau pada anak-anak 2 tahun sebaiknya tuh tidak terpapar gadget. Karena sekarang sering orang tua tuh malah memaparkan ya supaya mau makan nih. Enggak kok dok, cuma antri dokter aja. Nah, namanya apa? Kan juga menimbulkan kebiasaan ya, habituasi begitu. Untuk mencegah kecanduan gadget kita bisa melakukan ini ya, pendampingan pada anak kita. Mungkin restriktif itu pembatasan. Betul. Kalau co-viewing jadi anaknya sedang terlibat dengan gadget, kita juga ikut begitu ya, mengawasi begitu, melihat juga begitu. Jadi pembatasan juga ikut terlibat gitu ya, walaupun secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi orang tua itu juga harus melek teknologi. Bener. Dan jangan langsung diambil gitu aja dok. Iya betul. Yang banyak seperti itu. Ambil udah langsung disimpan. Wah, muncul masalah baru tuh pasti. Terus yang kedua, kalau Anda mau anak Anda tidak bermain gadget, Anda sendiri seperti apa? Iya. Betul. Di depan anak main gadget, ya kan? Main game, cuma lihat-lihat WA grup, sosial media, ketawa-ketawa sendiri, anak di sebelah nggak diajak ngomong, ya kan? Nanti aja begitu ya. Iya betul. Jadi kembali ke Anda sendiri. Kalau misalnya Anda pengen anak, kan katanya sih anak itu cerminan orang tua. Tadi kan terus udah ngomong ya dokter. Anak Anda tuh cerminan orang tua. Jadi kalau anak Anda main gadget, berarti dia belajar dari siapa? Oke, jadi mungkin gitu ya. Mungkin pendampingan orang tua juga melepas gadgetnya dulu sehingga bisa mendampingi anak, mengkomunikasi, nonton film bareng, bermain bareng, dokter ya. Mungkin zaman saya dulu belum ada gadget, kita masih main ludo, ular tangga. Sekarang kan mungkin masih ada kalau dokter ya. Sama bapak saya main catur gitu loh. Itu masih bisa dilakukan, sobat di Surabaya. Ya, nggak ada salahnya. Ludo murah kok kalau di orang-orang pinggir jalan di pasar itu mungkin satunya cuma 7.000, 6.000 dok ya. Bisa bermain bersama-sama keluarga seneng-senengan. Berikutnya dok, 2 pertanyaan terakhir dokter. Mohon tips menangani anak yang mengalami trauma psikis akibat bencana, namun juga mengalami cacat fisik. Oke. Sehingga anak merasa minder ketika bergaul dengan teman sebaya, apa yang dapat dilakukan? Jadi ini traumanya lebih ke arah fisikal dokter. Mungkin tidak terfokus ke ininya ya, bencana. Sebelumnya dia sudah ada perilaku-perilaku yang karena keterbatasannya. Nah sekarang tapi bagus ya program pemerintah itu bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan disamakan dengan anak-anak yang lain. Jadi intinya penerimaan dari lingkungan itu akan membuat anak itu menjadi aman, nyaman, resilient, jadi tangguh gitu tadi. Keinginannya orang tua kan tangguh ya dalam menghadapi bencana. Yang sering itu adalah kecemasan dari orang tua itu sendiri. Padahal anaknya itu belum tentu mengalami kecemasan yang dipikirkan orang tuanya. Karena orang tua sering memikirkannya, besok bagaimana ya dok kalau anakku kuliah? Anaknya baru 4 tahun, kan harus step by step gitu. Gimana visioner dok kita bisa memikirkan besok kuliah. Betul mungkin one by one dok ya, maksudnya step pada by step gitu ya. Pada masa itu mungkin yang bisa dilakukan adalah mendekati mereka kalau misalnya butuh alat bantu untuk estetik ya, ditemani dok ya, ditemenin ya. Jadi saya rasa diikutkan kegiatan-kegiatan sehingga anak tuh tumbuh rasa percaya dirinya. Betul.
Saya rasa kelainan fisik sekarang ini pada tahun 2021 ini bukan menjadi suatu halangan untuk berkarya dokter ya. Betul. Banyak sekali saya lihat Pak. Karena perhatian betul. masyarakat itu juga cukup tinggi ya bagi anak ABK. Betul, saya punya temen dulu, maaf tangan kirinya nggak terbentuk, pinter banget dokter. Iya. Pinter banget, dan sekarang dia jadi salah satu engineering IT di Jakarta dan cukup sukses. Kita cari talentanya di mana. Anak itu kan pasti ada talenta tersendiri. Betul sekali. Ada kata pepatah mengatakan kalau Tuhan mengambil satu atau memberikan kekurangan, pasti Tuhan akan menempatkan kelebihan yang lain. Betul. Itu harus dicari sangat oleh tepat orang tua. itu. Bener kan dok Iya. ya? Pasti kalau ada satu kekurangan pasti akan diberikan di tempat yang lain. Jadi orang tua itu tugasnya mencari talentnya. Iya, betul. Itu juga bisa cari menggunakan bantuan psikiater juga dok ya. Ya. Psikiater, guru sekolah, ya, psikolog ya dok ya. ya. Psikolog klinis. Betul, psikolog ya, klinis. jadi, Itu kan psikolog klinis itu juga bagus untuk mencari apa sih talentanya anak ini dok ya. Ke Betul. arah mana anak ini bisa berkembang. Dokter, pertanyaan terakhir, wow, luar biasa. Jangan bosan kesini dok ya. Kita Iya, masih banyak betul. kayak bullying kan belum kita bahas dokter. Dokter bullying lebih banyak lagi daripada ini dokter. Iya, menarik sekali. Menarik sekali. Dokter, tolong saran dong dokter untuk anak saya mengalami mens pertama dan malah jadi trauma, pada hal tersebut wajar. Dampaknya jadwalnya tidak teratur. Apa faktor psikis sangat berpengaruh dalam hal tersebut dokter? Silakan Iya, dokter. betul. Jadi untuk remaja, khususnya putri, ini lebih baik ada edukasi seksual sejak dini, sehingga Betul. ketika mengalami menstruasi tidak terkejut ya, karena dia apa nih Betul kok sekali. darah-darah Betul begitu sekali. ya. Nah, edukasi seksual itu sekarang juga sejak dini dikenalkan di sekolah-sekolah, sehingga anak-anak tidak merasa asing, dan itu juga untuk keamanan Betul sekali. pada remaja putri ya. Oke, jadi mungkin juga untuk Bapak ini saya bisa menjawab juga karena saya dokter kandungan dokter. Iya, Jadi betul. kalau dari pertama kali menstruasi itu sampai 3 tahun ini kita masih ada adjustable, maksudnya justifikasi, jadi masih bisa 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, jadi belum teratur Pak. Kenapa? Karena kita kalau mau menstruasi itu ada suatu sistem, jadi otaknya, tulang belakangnya sampai ke organ reproduksinya itu pada waktu menstruasi pertama kali itu belum terlampau matang. Jadi setelah 3 tahun baru biasanya dia menstruasinya biasanya, teratur. betul. Jadi cukup wajar, dan saya juga mengajar kesehatan reproduksi remaja. Salah satunya membahas menstruasi pertama ini dok, menarche itu ya. Jadi sangat salah penting, satu ya. untuk menghilangkan gejala ini adalah menarche ini atau menstruasi pertama ini harus dianggap sesuatu yang baik. Jadi biasanya masyarakat Indonesia itu menganggap anak-anak yang mendapat mens pertama itu ada potongan tumpeng dokter. Iya. Jadi itu bisa membuat bahwa wow, anak remaja saya ini sudah dewasa, dan anak remaja itu bisa menerima, wow, saya ini udah remaja nih. Iya, malah bangga betul, ya. malah bangga. Orang tua saya bisa motong tumpeng nih untuk saya. It means proses perubahan fisiologi itu kan normal ya, normal sekali dalam tubuhnya tuh, orang tuanya pun mendukung, benar dokter ya. Betul. Jadi beberapa adat dan budaya Indonesia ini cukup bagus saya lihat, dan saya sangat menarik sekali beberapa adat budaya ini, dan sungguh sangat bagus sekali. Jadi dok, satu lagi ada yang masuk dokter. Ya. Apakah keterbatasan pergaulan di era COVID menjadi salah satu faktor penyebab trauma psikis yang dialami seseorang menjadi memanjang? Di sisi lain tentu takut dan was-was jika sering berkerumun. Jadi saking kebanyakan stay at home, timbul sekarang kalau ketemu orang banyak takut. Gimana dokter? Nah, itu sebetulnya dalam menghadapi suatu bencana itu kan juga ada fase-fasenya. Betul. Juga ya. Nah, itu juga tergantung kesiapan seseorang dalam menghadapi bencana tersebut. Sekiranya kalau sudah 2 tahun, fase ketakutan itu kan sudah mereda karena kita adaptasi. Kalau masih takut, ya mungkin perlu relaksasi, begitu ya. Atau memang berkerumun itu memang tetap Betul. dilarang ya. Walau Iya. bagaimanapun juga. Tetap, jadi himbauan kita meskipun berkerumun, prokes dokter Iya, ya. prokes, Jadi, betul. dan harus adaptasi tadi kembali, benar, karena kita sudah mungkin kebanyakan di rumah dokter ya. Iya. Begitu kita keluar jadi kayak agak cranky atau agak Aneh paranoid gitu ya dokter ya. Jadi memang harus adaptasi lagi pelan-pelan. Jadi Bapak Ibu yang tadi bertanya terakhir ini, itu bukan merupakan suatu gangguan ya dokter ya, tapi mungkin Iya, kembali penyesuaian ya. betul ada gangguan penyesuaian, gangguan penyesuaian. Tetapi memang ini harus pelan-pelan dengan adaptasi pelan-pelan sehingga bisa Dengan ditangani tetap dengan baik. menerapkan prokes tadi ya. Betul sekali. Dan jangan lupa vaksinasi. Iya. Free. Free ya, Pesan di sponsor Tanggo dokter Kiti. India termasuk satgas nih sepertinya. Jadi kita sudah 1 jam lebih dokter Inias, ya Iya. ampun, begitu banyak pertanyaan yang masuk dok.
begitu banyak yang antusias menanyakan mengenai trauma psikis pada anak dan remaja. Dilihat dari antusiasnya, kita mengatakan bahwa memang orang tua ini concern sama anak remajanya. Jadi Sobat ID Surabaya yang masih remaja, ingat orang tua kalian tuh sangat sayang sama kalian, sangat memperhatikan kalian, sangat memikirkan kalian. Oleh sebab itu, ya monggo kalian juga harus menyayangi mereka, bener gak dokter ya? Iya. Jadi betul. kalau misalnya pun ada masalah, hormati mereka, bicaralah dengan Dengarkan mereka. lebih Betul, dahulu betul. ya. Intinya itu apa sebetulnya Betul sekali, dibalik ya. kemarahannya. Dan tadi. untuk orang tua, tadi dokter Yuni sudah ngomong bahwa sebelum mendekati, Anda dulu harus tarik nafas dulu, tahu dulu bahwa Anda bisa, Anda yakin, baru Anda maju. Biasanya berdua dokter ya, Iya. suami istri ya. Dan jangan pointing lah, jangan menyalahkan, tetapi pendekatan sebagai teman. Dokter, ini bolehkah dokter saya minta terakhir kesan pesan untuk teman-teman Sobat ID Surabaya mengenai bagaimana cara menghadapi trauma healing akibat bencana pada anak dan remaja? Monggo dokter. Iya. Jadi dalam kondisi pandemi COVID ini ya, selain dan diperparah dengan banyaknya bencana, itu yang penting kita adalah tetap meningkatkan keseimbangan jiwa. Jadi antara komunikasi dengan orang tua itu harus ditingkatkan, tugas-tugas dan hak anak itu juga tetap harus diperhatikan supaya anak-anak nanti dapat tumbuh kembang menjadi generasi penerus yang berkualitas. Terima kasih Dokter Sarwa. Terima kasih Dr. Iya, Yunia iya. Setiawati. Ingat pesan tadi, acara Maret jangan lupa akses Instagram Dr. Yunias kalau ingin bergabung Bapak Ibu ya, serta akan ada banyak sekali informasi how to raise your child. Iya. Ya, bagaimana untuk membesarkan, bagaimana untuk mengatasi masalah anak-anak ya dok ya, karena sangat penting sekali. Jadi terima kasih banyak kepada seluruh Sobat ID Surabaya yang telah menonton talk show kita pada hari ini bersama dengan Dr. Yunia Setiawati. Terima kasih dokter, spesialis Terima kasih. kesehatan jiwa konsultan. Konsultan apa sih dokter kalau boleh tahu? Psikiatri anak dan Wah, remaja. pantas dari tadi, pas banget ya. Cara menghadapi saya pun kayak cara menghadapi seorang anak, jadinya enak bener ngomong dari tadi ya, lembut banget ya. Kemudian semoga informasi yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk Sobat ID Surabaya dan untuk masyarakat luas di Indonesia ini maupun di luar negeri. Sampai jumpa dalam episode talk show TV ID Surabaya selanjutnya hari Rabu jam 12. Jangan lupa ya, tetap sehat, tetap semangat. Selamat siang.